Jasa-jasa tumbuhan. Karena bumi bersama bulan berputar pada poros dan mengitari matahari, menyebabkan di bumi terjadi waktu, iklim, dan gejala-gejala alam lainnya, dan juga menyebabkan semua makhluk bernyawa dapat hidup dan mempunyai umur. Tumbuhan ketika hidup, tubuhnya terdiri dari badan setula dan stawara. Stawara adalah sebutan untuk roh atau nyawa yang menghidupi badan setula tumbuhan. Stawara mempunyai aktivitas menghidupi dan membesarkan badan setulanya dengan menyerap zat-zat makanan dari dalam tanah dengan menggunakan akarnya. Zat-zat yang diserap oleh tumbuhan diolah oleh sistem pengelolaan yang ada pada badan setula tumbuhan dengan bantuan matahari, hujan, angin, dan lain sebagainya. Semua zat-zat itu oleh stawara disimpan pada akar, batang, daun, bunga, buah, dan di badan setula lainnya sebagai makanan cadangan. Makanan untuk kelangsungan hidup dan reproduksi yang sesuai dengan sifat stawara dan fungsi badan setulanya. Badan setula manusia juga membutuhkan zat-zat karbohidrat, mineral, protein, lemak, vitamin, dan air untuk cadangan makanan, kelangsungan hidup, dan reproduksi. Tapi zat-zat yang dibutuhkan badan setula manusia itu tidak dapat diciptakan oleh manusia sendiri, seperti akar tumbuhan menyerapnya dari dalam tanah. Oleh karena itu, menyebabkan manusia makan tumbuhan untuk cadangan gizi, kelangsungan hidup, dan reproduksi. Tumbuhan memberi jasa yang tak terhingga kepada makhluk hidup dan alam. Pada alam, tumbuhan adalah penjaga keseimbangan tanah, iklim, dan banyak lagi yang lainnya. Tumbuhan memberi perlindungan dan menjadi bahan pangan kepada binatang dan manusia. Tumbuhan bukan saja memberi jasa sebagai bahan pangan untuk manusia, tapi tumbuhan juga dimanfaatkan oleh manusia menjadi tanaman hias rumah, taman, dan lain sebagainya. Tanaman pagar pembatas, kayu bakar, kayu ukiran untuk pahatan, seni. Tanaman diolah menjadi papan, balok, profil, dan lain sebagainya untuk kegunaan pembangunan rumah, bahan perabotan, dan lain sebagainya. Karena bangsa telah hidup berbudaya, yang salah satunya adalah mencari nafkah, maka tanaman menjadi komoditas ekonomi bagi manusia. Karena tanaman telah menjadi komoditas ekonomi, maka tanaman dengan sendirinya memberi jasa yang tak terhingga kepada manusia, yaitu tanaman menjadi pencipta lapangan kerja. Karena tanaman telah menjadi komoditas ekonomi, maka menyebabkan pemodal menginvestasikan modalnya di sektor pertanian dan di sektor industri pertanian, sehingga banyak orang dapat bekerja untuk mencari nafkah agar mendapatkan gaji. Dengan terbukanya lapangan kerja, pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi. Pemerataan pendapatan dapat terjaga. Manusia pun dapat hidup sejahtera karena gaji yang mereka terima dapat dibelanjakan oleh mereka untuk kebutuhan pangan setiap hari, biaya rumah, biaya pendidikan, biaya kesehatan, bayar pajak, biaya hiburan, melaksanakan upacara, dan lain sebagainya. Mengingat begitu besar jasa tumbuhan yang diterima oleh manusia, maka dengan sendirinya manusia menjadi berhutang jasa kepada tumbuhan. Oleh karena itu, manusia yang telah hidup berbudaya mestilah dengan kesadaran sendiri membalas jasa kepada tumbuhan dengan cara real atau nyata dan melaksanakan upacara. Balas jasa kepada tumbuhan dengan upacara bahasanya ada pada Devyajana. Dalam budaya bangsa Tamil, upacara kepada tumbuhan dikelompokkan ke kelompok upacara Pongal. Balas jasa kepada tumbuhan dengan cara real atau dengan cara nyata dapat dilakukan dengan cara menanam kembali apabila ada tumbuhan yang telah digunakan atau telah ditebang agar jenis tanaman tidak punah dan tanah terjaga kestabilannya. Tanaman yang dibudidayakan untuk
komersial dirawat dengan nutrisi dan obat-obatan alami agar tumbuh segar, dan stawara, yaitu roh yang menghidupi badan setula tumbuhan, tidak menderita, tidak merusak habitat tanaman. Tanaman hiasan rumah, pekarangan, taman, pagar pembatas, dan lain sebagainya ditata dengan rapi agar kelihatannya indah dan mendapat pujian, dan dengan cara baik dan benar lain sebagainya. Apabila tumbuhan diperlakukan dengan cara baik dan benar, ketika tumbuhan dimanfaatkan, dibudidayakan, dikelola di industri pertanian, dan dengan cara lain sebagainya, di mana stawara yang menghidupi badan setula tumbuhan menyebabkan tidak menderita, malah tumbuh segar dan mendapat pujian dari banyak orang, maka semua data-data perilaku baik, benar, dan pujian itu tersimpan pada stawara dan jiwa orang yang memanfaatkan tumbuhan itu, dan menjadi subha karma wasana pada stawara dan jiwa. Subha karma wasana adalah data-data perilaku baik, benar, dan pujian yang tersimpan pada stawara dan jiwa. Subha karma wasana ini akan menjadi pahala. Pahala adalah suatu perilaku yang menyebabkan sosok lain berbahagia, di mana kebahagiaan sosok lain itu akan berbalik kepada si pelakunya di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang. Jadi subha karma wasana yang telah menjadi pahala ini akan kembali pada diri si pelakunya di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang, dalam kualitas atau kuantitas yang bisa jadi sama atau berbeda. Apabila tumbuhan diperlakukan dengan cara tidak baik dan tidak benar, ketika tumbuhan dimanfaatkan, dibudidayakan, dikelola di industri pertanian, dan dengan cara tidak baik dan tidak benar lainnya, di mana stawara yang menghidupi badan setula tumbuhan menyebabkan menderita, bukannya tumbuh segar dan mendapat pujian dari banyak orang, maka semua data-data perilaku tidak baik, tidak benar, dan tidak mendapat pujian itu tersimpan pada stawara dan jiwa orang yang memanfaatkan tumbuhan itu menjadi asubha karma wasana. Asubha karma wasana adalah data-data perilaku tidak baik, tidak benar, dan tidak mendapat pujian yang tersimpan pada stawara dan jiwa. Asubha karma wasana ini akan menjadi dosa. Dosa adalah suatu perilaku yang menyebabkan sosok lain menderita, di mana penderitaan sosok lain itu akan berbalik kepada si pelakunya di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang. Jadi asubha karma wasana yang telah menjadi dosa ini, dosanya akan kembali pada si pelakunya di hari itu juga, atau di kemudian hari, atau di hari kelahiran yang akan datang, dalam kualitas atau kuantitas yang bisa jadi sama atau berbeda.